Selamat siang Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Malam ini kita akan kembali latihan doa Ignatian, dan kita akan masuk ke latihan doa Ignatian bagian ketiga, atau sering juga dibilang latihan minggu ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan diajak untuk berjalan bersama Yesus ke Yerusalem. Bagian ketiga ini terdiri dari 10 sesi. Kita akan dibimbing oleh Romo Hartono BSJ. Romo Hartono pernah bertugas melayani WKICU dari tahun 94 sampai tahun 99. Dan sekarang ini Romo Hartono base di Filipina, menjadi pengajar di Ateneo de Manila University sejak tahun 2010. Oke, mari kita mulai latihan doa kita. Tema hari ini adalah mengapa Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis dan dicobai setan. Sekarang mari kita tenangkan hati dan dengarkan lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Semoga lagu ini bisa membantu untuk kita bisa lebih fokus masuk ke dalam pengajaran hari ini. Setelah itu Romo silakan langsung memulai sesi dengan doa pembuka ya Romo. Panitia silakan tayangkan lagunya. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Pada hari ini kami bisa berkumpul, dan terlebih karena rahmat kesehatan dan umur panjang yang Kau anugerahkan, sehingga kami bisa terus bersyukur, memuji-Mu, dan menolong satu sama lain. Ya Roh Kudus, bantulah kami dengan terang-Mu, dengan pendampingan-Mu, supaya latihan doa kami sungguh bermakna bagi kami dalam keluarga dan masyarakat. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, selamat malam, selamat hari Kamis. Rasanya saya tergoda masih ingin menyampaikan salam kepada wajah-wajah yang saya kenal. Tetapi itu mengingatkan saya bahwa 20 tahun ini ibaratnya seperti minuman anggur toh.
Kalau makin lama, itu makin bernilai. Maka semoga pertemuan kita ini menjadi sungguh lebih menerangi nilai-nilai itu. Untuk pengantar latihan doa kita malam hari ini, pertama saya ingin, tadi sudah dikatakan oleh Lucy, kita minggu ketiga. Syukur Anda sekalian sudah berjalan bersama berbulan-bulan, minggu pertama, minggu kedua, latihan rohani Santo Ignatius. Minggu ketiga sebetulnya agak sulit karena lebih fokus pada pengalaman, tantangan, penderitaan. Biasanya orang lebih suka, kita lebih suka tinggal di sisi kebahagiaan yang mudah, kurang suka dengan penderitaan. Tetapi kita lihat bahwa fokus minggu ketiga ini justru penderitaan menyinarkan cinta Tuhan yang lebih besar bagi kita. Sebagai catatan untuk doa, yang pertama, doa itu ada dua arti yang terjadi dalam doa, ada dua macam. Yang pertama yang saya buat, dan yang kedua apa yang terjadi pada saya. Maka saya mengundang, kita punya komitmen, mungkin setiap hari sekarang 1 jam kurang lebih, kalau setiap hari punya 15 menit atau 30 menit, tapi dengan sengaja memberikan kepada Tuhan. Tuhan, saya meluangkan waktu doa 30 menit, misalnya demikian. Ya, lalu itu berarti doa yang saya buat. Nah, Santo Ignatius mengingatkan kita, ada bagian yang tidak bisa kita kontrol, yaitu di dalam latihan rohani nomor 15, Tuhan sendiri di dalam doa akan mengkomunikasikan dirinya. Tuhan akan mengobarkan hati kita, membuat kita bisa bersyukur, dan membuat kita makin dekat. Nah, fokus dari minggu ketiga ini sungguh makin dekat dengan Yesus. Kalau kita makin dekat dengan sumber terang, kita akan juga bersinar. Lalu catatan terakhir, Santo Ignatius mengatakan, mengingatkan, kalau doa kita itu kering, misalnya kita sudah memberi waktu, kita super sibuk, kita hanya punya waktu 20 menit, tidak apa-apa. Buatlah doa itu dari menit pertama ke menit 20. Nah, Santo Ignatius mengatakan yang lebih sulit adalah kalau doa kering. Baru menit ke-10 atau ke-5, rasanya hampa, tidak ada gunanya, tak tahu kemana lagi, lupa semuanya. Santo Ignatius mengatakan, bersetialah. Karena sering terjadi justru ketika kita bertekun, dalam waktu yang kita berikan, disitulah akan muncul yang mengejutkan, rahmat yang tidak diduga-duga, sesuatu yang akan menggugah hati kita. Ya, maka saya ingin mengajak kita sekalian, saya juga komit setiap hari saya akan rosario 50 Bunda Maria atau Salam Maria dan seterusnya untuk pertemuan latihan doa kita ini untuk kita sekalian. Ya, dengan segala macam keprihatinan dan doa-doa. Saya ingin menggabungkan diri melalui rosario saya. Ya. Baik, marilah kita langsung saja. Latihan yang pertama. Kita mengikuti, saya menyiapkan video 7 menit latihan doa tentang Yesus dan Yudas. Dipersilahkan ikut saja ya, dengan santai ikut berdoa di dalam video klip yang saya siapkan. Silahkan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali latihan doa kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saya akan membacakan kitab suci peristiwa Yesus dengan Yudas. Lalu kita akan hening doa kontemplasi yang artinya doa partisipasi. Maka dengan mata batin Anda silahkan melihat di dalam peristiwa itu. Silahkan mendengarkan percakapannya. Silahkan juga merasa-rasakan sampai ke dalam hati Yesus, Yudas, dan seterusnya. Lalu kita hening lagi dan dipersilahkan berbicara dengan Yesus secara langsung di dalam keheningan hati dan iman. Lalu pada akhir dipersilahkan untuk memanjatkan doa di dalam hati masing-masing. Doa permohonan, doa syukur, atau doa tertentu untuk pertumbuhan iman kita. Marilah kita sekarang mengawalinya dengan mendengarkan konstitusi tentang liturgi suci nomor 7. Kristus selalu mendampingi gerejanya, terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Dengan kekuatannya ia hadir dalam sakramen-sakramen. Ia hadir dalam sabdanya, sebab ia sendiri bersabda bila kitab suci dibacakan dalam gereja. Ia hadir sementara gereja berdoa, memohon, dan bermazmur. Karena ia sendiri berjanji, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku berada di antara mereka. Marilah kita sekarang mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 22. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudari-saudara terkasih, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita di dalam keheningan memasuki kisahnya dan mengambil peran supaya kita lebih dekat dengan Yesus, mendengarkannya, memandanginya, merasa-rasakan hatinya, dan meneguhkan bersamanya iman akan Allah yang setia. Marilah kita sejenak, 1 menit 2 menit hening, berdoa kontemplasi. Saudari-saudara sekalian, marilah kita merasa-rasakan hati kita sementara kita berada dalam kontemplasi.
bagaimana kita menjadi murid Yesus, yang kadang kita juga mengalami pertentangan hati, kesulitan untuk mengambil keputusan, dan kadang kita sepertinya mau menjauhi, bukannya untuk makin dekat dengan Yesus dan memasrahkan diri. Marilah kita sekarang mempersiapkan doa. Apa kiranya di akhir renungan pendek ini, permohonanku. Apakah kiranya di akhir doa ini yang menjadi doa syukurku? Apakah kiranya yang akan menjadi doa permohonan untuk tumbuh di dalam iman, harapan dan kasih sebagai murid Yesus? Marilah kita menutupnya dengan doa yang diajarkan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, latihan doa yang dipersiapkan tadi bisa diingat-ingat dalam minggu ini. Di dalam doa kita yang pendek 20 menit, 30 menit, macam begitu. Untuk pendalaman saya ingin memfokuskan kepada bagaimana Allah bekerja. Di dalam kisah Yudas, salah satu komentar yang bagi saya sangat meyakinkan. Yudas berbuat demikian karena kurang sabar. Yudas punya pemahamannya sendiri, seperti murid-murid yang lain. Oke saja sebetulnya. Penuh pengharapan dengan Yesus, juga beriman pada Yesus, katakanlah demikian. Tidak kurang mengasihi Yesus. Tetapi waktu Yudas kurang bisa mencocokkan dengan waktu Yesus, waktu Allah sendiri. Maka kisah yang kita baca tadi, salah satu komentar mengatakan, karena Yudas tidak sabar. Yudas ingin segera Yesus yang dicita-citakannya, yaitu Mesias sebagai Mesias pembebas, segera membebaskan. Maka Yudas seperti mau memaksa. Sayang kelanjutan cerita Yudas, dia akhirnya frustrasi dan frustrasi mortal, frustrasi yang gawat karena dia bunuh diri. Nah, tema yang itu pertama, tema yang diberikan, yang ditulis bagi kita adalah mengapa Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis dan dicobai setan. Saya mau menghubungkannya dengan itu, dengan Allah yang bekerja. Sekali lagi, satu komentar baik dari Robert Barron yang terkenal dari Amerika, uskup LA saya kira, yang senang mengutip seorang uskup Anglikan, Nicholas Timothy Wright. Dia mengatakan, ketika Yesus dibaptis dan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Sebetulnya Yesus tidak pertama-tama minta kita bertobat. Dalam arti karena kesalahan moral, kekurangan, ini itu. Tetapi melihat bagaimana Allah sedang bekerja. Allah sedang mengerjakan sesuatu. Ya, dan pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang baik seperti penciptaan ini, di mana kita
termasuk di dalamnya. Kan kita ingat kitab Kejadian, diulang-ulang mengatakannya sesudah penciptaan semua adalah baik. Tuhan melihat dan yang dilihat itu semua baik. Nah, kerajaan Allah sudah dekat sesudah Yesus dibaptis, itu bertobatlah. Pertama-tama itu bertobat dalam arti jangan hanya melihat ke diri sendiri atau melihat yang lain-lain, tapi coba tajamkan penglihatanmu, indramu, indra iman, mata iman untuk melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Lalu poin yang terakhir untuk sedikit lebih mendalami, saya mau kembali kepada latihan rohani 15 yang tadi saya sebut. Santo Ignatius mengatakan, kalau kita berdoa, kita tidak hanya sedang berdoa, membuat doa. Kerja keras, bahkan ada yang doa 8 jam, tidak hanya 8 jam duduk, mau berlutut. Jangan lupa sisi lain dari doa. Tuhan yang mengerjakan sesuatu. Dikatakan bahwa Tuhan pencipta dan Tuhan yang maha kasih dan setia itu membuat sesuatu sementara kamu berdoa. Dan itu caranya adalah dengan mengolah hati kita, mengobarkan kasih, supaya kita lebih gampang memuji, dalam arti yang bagus ya, tidak ngawur-ngawuran pujiannya toh, tidak asal bunyi. Lalu juga mengalami persatuan yang kita mohon di minggu ketiga ini. Persatuan dengan Yesus, dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, semua ciptaan ada di dalam Tuhan, maka kita makin bersatu dengan semua ciptaan, terlebih atau mulai dari orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang kita bantu, kita layani. Nah, supaya itu tidak lupa dan kita diingatkan, diberi semangat di dalam doa, Tuhan juga bekerja. Baik, saudari-saudara sekalian, saya cukupkan itu pengantar. Ini semua 1 jam ini sebetulnya kita betul berdoa. Tapi doa tidak hanya diam-diam, sendiri-sendiri, tapi bersama-sama, semacam discernment in common. Kita menimbang-nimbang, dan sesudah ini kita buka kesempatan sharing. Pertama-tama untuk merasa-rasakan dan melihat tidak hanya kehadiran Tuhan, tapi bagaimana Tuhan sedang mengerjakan hal-hal baiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih Romo. Bagus sekali Romo. Oke, teman-teman, selama 25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi sharing iman dan tanya jawab. Oh ya, sebelumnya saya ada pengumuman bagi yang tergerak untuk memberikan love offering untuk membantu program pengajaran kita. Anda bisa kirimkan ke account yang ditayangkan berikut ini. Iya, bisa dikirimkan cek, kalau dalam bentuk cek bisa dikirimkan ke Marcella Raharjo atau melalui elektronik ke Zelle di jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak atas support teman-teman selama ini. Tuhan yang membalas dan Tuhan yang berkati. Oke, saya mau ingatkan teman-teman bahwa bagian sharing ini tidak akan direkam. Jadi bagi teman-teman yang mau sharing bisa langsung unmute yourself. Dan saya juga diberi pesan pada waktu sharing, mohon langsung to the point men-sharingkan pengalaman doanya, sehingga masing-masing orang sharing mungkin hanya sekitar 5 menit ya. Silakan bagi yang mau bertanya boleh tentang latihan doa barusan. Silakan teman-teman yang mau bermurah hati membagikan pengalaman doanya barusan, langsung aja unmute.